Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan ke Malingping bersama Abuya Mumu Mubarok bin Abuya Waseh Fauzan. Assalamualaikum Buya, sehat Buya? Oh, mana ke saya? Iya Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sempat kaget tadi ditanya Abuya karena di sini kan ada beberapa makhluk gaib masuk yang bawah, termasuk yang di belakang juga, entah itu dari golongan jin Islam maupun jin non Muslim. Makanya sempat kaget ditanya Buya karena kebetulan saya kalau ditanya Buya itu sama anak saya. Jadi saya itu sebagai orang tua dipanggil oleh anak saya itu biasanya Buya. Tapi kalau dipanggil sama orang lain, saya dipanggilnya melebihi dari Abuya. Apa itu Buya? Engkong, bisa Babe atau yang lainnya. Jadi kalau Abuya itu terlalu kecil buat saya gitu. Terlalu kecil ya Buya ya? Ya. Jadi insya Allah kita perjalanan menuju Malingping, di mana Malingping adalah salah satu daerah termasuk daripada Kabupaten Lebak. Di Malingping inilah banyak sejarah yang memang harus kita ketahui. Salah satu daripada sejarah Malingping ada salah satu karomah. Salah satu karomah yang memang menjadikan cikal bakal daripada para wali-wali Songo kita. Ada seorang ibunda yang sangat luar biasa karomah dan maunahnya, yaitu Nyai Mas Subang Larang. Nah, di Malingping ini, tepatnya di Binuangen, itu ada satu karomah yang luar biasa. Beliau itu adalah neneknya daripada Syekh Syarif Hidayatullah tadi yang saya sebutkan, namanya Nyai Mas Subang Larang. Dan juga Malingping ini banyak peradaban-peradaban lainnya. Bahkan di satu daerah itu ada yang disebut Kampung Girilaya. Girilaya ini kan kalau kita menilik kepada sebuah sejarah, satu sejarah, dan memang kita tidak boleh lupa dengan sejarah, bahwasanya Girilaya itu adalah sebuah kerajaan yang mungkin tadi anak cucu kita tidak kenal dengan sejarah Malingping. Bagi saya pun pribadi yang doif, mungkin hanya mengenal beberapa saja tentang sejarah Malingping. Tapi memang ternyata di Malingping ini banyak melahirkan ulama-ulama, ya. Dan alhamdulillah para ulama-ulama Malingping, para ulama-ulama sepuh di Malingping pada umumnya, mereka ini kebanyakan belajar di Pandeglang. Ada yang di Kedumerna, tepatnya di tempat nenek moyang saya. Ada juga yang di Ciandur, ada juga yang di Samaboa. Itu luar biasa, mereka itu memiliki karomah dan kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Dan sekarang sudah banyak yang menghadap Allah, sudah banyak yang almarhum, ya. Saya dan daerah Malingping ini tidak bisa dipisahkan. Keluarga besar Malingping ini sudah menjadi bagian daripada keluarga dan sudah menjadi bagian dari saudara saya. Karena memang orang tua kami itu sangat lekat, sangat dekat, kedekatan zahir maupun batiniahnya kepada keluarga Malingping. Maka insya Allah ini perjalanan adalah perjalanan menapak tilas orang tua kami dan juga mengambil berkah, karena memang kita hidup ini harus menghargai asar, menghargai perjalanan orang tua kita dulu, walaupun mungkin beda kendaraan, beda zaman, tapi insya Allah berkahnya akan tetap mengalir kepada kita. Dan yang kedua,
dalam hal sejarah, dalam hal asar, kita melihat bagaimana keberkahan guru-guru kita. Mereka itu salah satu yang menjadikan datangnya berkah itu karena menghargai guru-gurunya, menghargai perjalanannya, mencari apa yang dulu pernah dikunjungi oleh guru-guru kita. Nah, itu salah satu cara untuk mencari berkah. Ya, bukan hanya sebatas kita berasumsi bahwasanya harus kemuliaan itu harus dengan ilmu saja, tidak. Kita mencari, mengikuti jejak orang tua kita, jejak orang tua kita pun itu salah satu bukti bahwa kita tidak mendolimi kepada perjalanan orang tua kita. Sebagaimana ada sebuah kaidah disampaikan oleh seorang ulama, wa may yushabih abahu fama dhalam. Orang yang mengikuti amaliyah ulama, mengikuti amaliyah orang-orang tua kita yang baik, ya tentunya yang baik. Karena kalau yang buruk-buruk, kemaksiatan dan segala macamnya, itu terhalang oleh sebuah hadis, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk, bahkan kepada orang tua kita, bahkan kepada guru kita sekalipun, seandainya mereka itu mengajak kepada kemaksiatan. Tapi insya Allah tidak ada orang tua dan guru atau orang-orang sepuh kita yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Bahkan banyak memberikan nasihat, baik nasihat secara lisan maupun nasihat secara fi'liyahnya, secara pekerjaannya, secara perilakunya. Ya, makanya kaidah yang lain mengatakan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Ucapan atau tingkah laku seorang ulama itu lebih harus dicontoh daripada hanya ucapannya saja. Maka ini mudah-mudahan menjadikan bukti di hadapan Allah penghargaan kita terhadap peradaban orang tua kita, sejarah Banten ataupun sejarah-sejarah tempat-tempat yang lainnya, menjadikan bukti bahwa kita ini digolongkan menjadi golongan-golongan mereka, orang-orang baik, insya Allah. Digolongkan bersama orang-orang alim, sekalipun kealiman kita, ya kekurangan kita masih terlalu banyak, ya jauh daripada jiwa atau keistiqomahan, ya tapi insya Allah kita tetap belajar mengambil berkah. Salah satu berkah, ya bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an, ila fi quraisyin ila bihim rihlatash syita'i was-sayf. Orang-orang Quraisy dulu bukan orang kafir nih, orang-orang Quraisy, termasuk Rasulullah dari orang Quraisy beliau itu. Orang-orang Quraisy itu senang dengan bertafakur, mereka berdagang ke Syam, berdagang ke Irak, dan baik dalam keadaan. Sampai Nabi mengatakan rihlah itu berjalan. Karena kata Nabi, al-harokah barokah, menggerakkan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, gerakan saja tubuh kita, ya baik siang, baik pagi maupun sore maupun malam, gerakan tubuh kita, ya ista'inu bil ghadati war roha, minta pertolongan kepada Allah pada pagi hari dan sore hari, baik dalam keadaan musim panas, musim penghujan, ya atau musim-musim yang lainnya. Kita dianjurkan oleh Allah untuk berjalan agar mendapat keberkahan dari Allah. Yang kedua, keberkahan daripada kita banyak berjalan, untuk apalagi perjalanan seperti ini insya Allah dipenuhi oleh berkah, ya dari Allah. Salah satu daripada hikmah perjalanan ini adalah kita bertafakur kepada Allah, bertafakur kepada alam, bagaimana kekayaan alam yang Allah anugerahkan kepada kita, tumbuhan kanan kiri, ya, termasuk kita melihat manusia dengan segala jenis rupa, tidak pernah ada yang sama, ya termasuk kita melihat kultur kedaerahan, ya adat-adat manusia. Jangankan kita ke luar negeri, satu Indonesia saja, satu Banten saja sudah beda kulturnya, penghargaannya seperti apa. Prinsip kita adalah kalau kata orang Sunda mah, pindah leuwih, pindah tampian, pindah adat, pindah daerah, pindah adat. Terus apakah mereka yang kita kunjungin harus adatnya
yang ikut kita, tidak. Kita yang ikut adat mereka selama adat itu mufakat kepada hukum, mufakat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perjalanan seperti ini adalah perjalanan sunnah. Perjalanan yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya perjalanan jangan perjalanan maksiat. Bukan perjalanan untuk mencari kemungkaran. Perjalanan untuk meluapkan hawa nafsu kita. Kalau perjalanan itu tentunya perjalanan yang tidak diridhoi Allah. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Habib, mohon izin untuk sedikit tergelitik untuk bertanya ya. Isu Bang Larang ini kisahnya seperti apa, Habib? Bisa ada namanya juga di sini. Apakah memang pernah ada perjuangannya di sini seperti apa gitu? Habib. Baik, sedikit yang saya ketahui ya, ini luar biasa nih Ustaz Ajiji ini. Beliau sebetulnya saya mengibaratkan seperti ketika ada saat datang seorang laki-laki, ya, laki-laki itu dengan wajah yang bercahaya datang ke perkumpulan Rasulullah SAW bersama para sahabat, ya. Jadi bertanya itu si orang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah jawab, mal iman, apa itu iman, mal Islam, apa itu Islam, ya. Kemudian dijawab oleh Rasul dengan fasihnya, ya. Tapi ternyata apa kata Nabi? Sebetulnya engkau yang bertanya beritahu dariku, ya. Ternyata yang bertanya kepada Rasul itu adalah sosok seorang malaikat Jibril alaihissalam yang bernama Dahyatul Kalbi. Jadi ketika malaikat itu kalau jadi manusia itu berubah nama menjadi Dahyatul Kalbi, padahal seorang malaikat. Ya. Jadi saya ingat, saya terkesan begitu. Jadi kayaknya Kang Ajiji ini guru saya kan, beliau kan. Jadi sebetulnya beliau lebih kenal sejarah tentang Nyi Subang Larang daripada saya. Tapi karena bertanya, kita kalau punya sedikit mengenal sedikit saja tentang sejarah harus saya sampaikan, ya. Jadi kalau bicara perumpamaan sih seperti Jibril bertanya ke Rasulullah begitu. Tapi kalau sekarang ini perumpamaannya seperti Haji Jibril bertanya kepada Haji Mubarok gitu. Jadi Nyi Subang Larang ini, beliau adalah seorang wanita cantik dan solehah. Saking solehnya beliau ini sangat disayang oleh gurunya yang bernama Syekh Kuno. Adalah seorang ulama yang berasal dari Karawang. Luar biasa beliau ini, masya Allah. Entah itu siapa gurunya, yang pasti beliau adalah seorang alim alama. Salah satu murid beliau dari sekian ribu murid, ada seorang perempuan yang cantik jelita yang berasal dari Rohingya. Ya, Rohingya, Myanmar. Oh, bukan Subang ya? Bukan. Karena ada Subangnya gitu kan. Jadi, mungkin bisa saja keturunan Subang, ya. Seperti saudara kita Ki Bustomi itu kan, walaupun namanya Bustomi kayak orang Arab tapi ternyata keturunan Baduy, misalnya, bisa aja gitu. Ya. Nah, jadi Nyi Subang Larang ini beliau mondok di Karawang. Ya, waktu itu sedang jaya-jayanya kerajaan Pajajaran. Kan Pajajaran itu kan meliputi Myanmar, Thailand kan. Dan sampai saat ini juga ada yang namanya Thailand itu Patani namanya. Patani, itu, betul. Nah, Patani itu area Muslim itu di area Thailand. Muslim. Nah, di situ itu salah satu daripada termasuk Malaysia, Singapura itu dulu itu luar biasa itu. Mereka Muslim yang taat dan mengerti dengan sejarah dan memang termasuk daripada wilayahnya Pajajaran dulu. Ya, wilayah Pajajaran. Tentunya kalau terlalu luas mungkin terlalu lama perjalanan kita kan tinggal 5 menit lagi nyampe insyaallah. Ya itu pun kalau dari Cihideng ke Pakenggang, dari sini masih jauh mungkin ya. Iya, Baik. Oke. Jadi Subang Larang ini seorang wanita cantik yang menghebohkan kaum Adam. Nah, ini isunya luar biasa.
saking cantiknya. Kalau zaman sekarang ini viral lah. Ya, viral. Ya, viral biar keren. Ya, jadi viral eta paisnya ngural. Anaknya Kintom. Ah ya, Fairuz. Jadi ketika itu terdengar kabar. Ini kabar viralnya, cantiknya dan kesolehannya di Subang Larang ini sampai ke telinganya Prabu Siliwangi. Oh. Nah, akhirnya Prabu Siliwangi penasaran. Ya kan, kalau orang-orang dulu kan banyak ada istilahnya, ada dayangnya, ada istrinya segala macam kan. Prabu Siliwangi ini datanglah ke tempatnya Syekh Kuro. Ya, tentunya dengan usaha yang luar biasa. Yang tadinya ditolak, akhirnya diterima oleh Syekh Kuro. Kemudian melihat sosok gadis cantik yang luar biasa yang bernama Nyai Subang Larang. Singkat cerita dinikah lah. Kata Syekh Kuro oleh Prabu Siliwangi. Kata Syekh Kuro, boleh kamu menikahi santri saya. Entah mungkin ada kaitan saudara atau gimana, kita nggak tahu. Tapi kamu harus masuk Islam dulu. Jadi Prabu Siliwangi ini ternyata sempat masuk Islam bersyahadat di hadapan Syekh Kuro. Nah begitu ya. Dan alhamdulillah dinikahkan. Walaupun keislamannya disembunyikan oleh Prabu Siliwangi, karena Prabu Siliwangi ini memiliki sifat, kalau diibaratkan sahabat Nabi itu seperti pamannya Nabi yang sangat sayang kepada Rasul, bela Nabi, bela perjuangannya, yang bernama Abi Thalib. Ya, Abi Thalib itu sangat membela Rasul, tapi secara lisan nggak mau bersyahadat kepada Rasulullah. Sampai asbab nuzulnya sampai keluar ayat innaka la tahdi man ahbabta fa innallaha yahdi may yasha. Maka pada saat itu ya Nyi Subang Larang menikah, dan singkat cerita Nyi Subang Larang punya anak 3. Yang pertama yang Prabu Siliwangi. Yang pertama Raden Walang Sungsang atau Mbah Kuwu ya, berada di Cirebon Girang ya. Yang kedua atau sebutannya ada sebutannya yang lain ya. Pangeran Cakrabuana. Nah, itu sama tuh, itu satu orang tuh. Pangeran Cakrabuana, Mbah Kuwu, Walang Sungsang itu juga orangnya. 3 nama itu. Mungkin sebutan nama dulu banyak ya, itu lakop aja. Kalau dalam istilah kitab lakop. Yang kedua Nyimas Rara Santang atau kalau tidak salah ya, itu Nyimas Pakungwati kalau di Cirebon. Kalau tidak salah. Ya, yang ketiga Raden Kian Santang. Ya, beda dengan kita pun Raden sebetulnya, cuma kalau kita Raden Kian Sinting mungkin. Ya. Baik. Jadi makin lama makin sinting kalau kita. Tapi sintingnya gila kepada terlalu tergila-gila kepada zikrullah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya. Nah, jadi Syekh Kuro ini merestui ya. Kemudian Syekh Kuro meninggal ya. Kemudian terjadilah rumah tangga antara Nyimas Subang Larang dan Nyimas dengan Prabu Siliwangi, dan tadi punya anak 3 tadi. Mbah Kuwu dimakamkan di Cirebon Girang. Kian Santang itu yang masyhur ya, dimakamkan di Garut, Suci, Godok Suci. Nah, itu Syekh Rahmatullah namanya. Sebutan nama Islamnya Syekh Rahmatullah. Nama Arabnya ya. Kemudian Mbah siapa? Nyimas Rara Santang dimakamkan di Cirebon. Nah, Nyimas Rara Santang itu adalah ibundanya siapa? Memiliki seorang anak yang menjadi salah satu wali songo. Siapa? Sayyidi Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah, Nyimas. Kenapa disebut Syarif? Karena Nyimas Rara Santang ini menikah dengan Habib, menikah dengan Sayyid yang bernama Sayyid Abdullah, salah satu raja di Mesir. Nah, makanya termasuk Syarif Hidayatullah pun ya, putranya Nyi Rara Santang dari hasil perkawinan Nyimas Rara Santang dan Syekh Abdullah ini, Syarif Abdullah ini pernah menjadi raja di mana? Di Mesir ini. Syarif Hidayatullah ini dalam sejarah begitu. Ya, maka Nyimas Subang Larang ini ternyata luar biasa, salah satu ibu cikal bakal daripada para wali songo. Karena wali songo yang tertua, salah satu daripada wali songo yang tertua
selain Sunan Bonang adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Ya, mungkin sekelumit saja sejarah tentang Nyimas Subang Larang. Silakan. Untuk Syekh Kian Santang ini, Raden Kian Santang, itu betul, Bib, ada makomnya juga di Labuan, Bib? Baik. Jadi para wali ini memang memiliki karomah yang Allah anugerahkan kepada diri-diri mereka dari hasil istiqomah, dari hasil ibadahnya, istiqomahnya, keilmuannya, ketawaduannya, bermacam-macam. Ya, maka timbullah karomah, timbullah maunah, ya, sehingga karomah yang disebut karomah itu sama tarifnya dengan mukjizat. Kalau bahasa kitabnya yaitu amrun khariqun lil 'adah, perkara yang sangat luar biasa, di luar batas kewajaran, di luar batas ke logika. Ya, kita ke Malimping ini perjalanan 2 jam. Ya, memang standarnya 2 jam atau 2 jam setengah itu biasa. Tapi ketika kita ke Malimping, seorang ulama, misalnya seorang wali ke Malimping, hanya dengan pikiran saja dia ingin ke Malimping, dia datang ke Malimping saat itu juga. Nah, itu karomah namanya. Kalau dengan perjalanan, dengan kendaraan, kita butuh bensin, butuh mobilnya, itu mah biasa. Ya, tapi ketika jatuhnya ke para wali, itu luar biasa. Di luar nalar, kata siapa? Kata orang yang logikanya cetek. Kalau kata kita, bagi Allah gak ada yang mustahil. Karena kekasih Allah itu, siapapun yang menjadi kekasih Allah, ya, Nabi saja yang seharusnya mi'raj sampai ke Mustawan, ya, sampai ke Sidratul Muntaha, perjalanannya harus 7.000 tahun, hanya dicapai hanya dengan sepertiga malam saja, sebentar saja. Ya kan, itu adalah mukjizat bagi Nabi, dan bisa saja Allah mencintai para ulama karena memang ulama itu adalah kekasih Allah. Ala inna auliya Allah. Ya, ulama itu adalah kekasih Allah, para wali itu adalah kekasih Allah. Allah berikan karomah, kemuliaan itu dari hasil ibadahnya, istiqomahnya yang tadi saya sebutkan. Ya, maka kenapa banyak makom? Ya, ada makom itu ada 2, ya Ustaz Ajizi. Ada makom jasadnya, ada makom asar. Asar itu bekas tahajudnya, mungkin bekas duduknya, mungkin bekas berjuangnya, atau bekas rumahnya dulu. Banyak hal-hal yang menjadikan disebut makom itu. Ya, banyak sekali, termasuk termasuk tempat pasujudannya Sunan Bonang yang pernah saya kunjungi dulu, ya, di daerah Rembang. Nah, itu pun ada pasujudan, tempat batunya yang sampai persis seperti tempat sujud. Padahal Sunan Bonang sudah tidak ada, bahkan makomnya itu bukan di situ, tapi sangat luar biasa, banyak orang yang menziarahi. Kenapa? Karena memang itulah hasil daripada keilmuan, keistiqomahan, ketawaduannya, begitu. Kembali ke Nyi Subang Larang, Beb. Keturunan dari Nyi Subang Larang ini jadinya di bawahnya ada siapa aja tuh, Beb? Mungkin sampai zaman sekarang mungkin ada sekilas sejarah yang bisa disampaikan oleh Habib. Ya, itu mungkin terlalu spesifik ya, tapi intinya pasti ada keturunan. Ya, karena memang salah satu yang menjadi sangat berkembang keturunan sampai saat ini, termasuk di Pandeglang mungkin banyak juga. Ya, ada yang Entol, ada yang TB, ya. Itu pasti datangnya dari Cirebon, terus memiliki putra, salah satunya yaitu Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin memiliki putra, terus beranak pinak sampai saat ini, alhamdulillah. Ya, jadi banyak bagus, banyak ulama, banyak kiai yang Allah berikan kekuatan. Pada dasarnya begini, ini rahasia yang tidak harus saya rahasiakan sebetulnya. Kiai-kiai yang bukan keturunan dari Tubagus, ulama-ulama yang bukan dari keturunan dari orang-orang kuat dulunya, itu biasanya ya secara zaman itu biasanya memiliki fatrah itu putus. Ya, tapi ketika keturunan dari sananya kuat, ya, dengan ala kadar ilmunya, dengan ala kadar ibadahnya, anak-anak yang ngikutin kepada amalia orang tuanya, itu biasanya kuat. Itu kalau ada keturunan. Karena tidak sedikit banyak pesantren atau apapun yang fatrah itu memutuskan rasa cinta dan kasih sayang kita kepada sama, itu aja.
Dunia ini aman atas dasar kasih sayang. Ya kan? Sebagaimana Rasulullah dengan segala kecintaannya kepada umat. Rasulullah cinta kepada bukan hanya umat, juga kepada binatang, kepada pepohonan yang luar biasa. Dunia ini bertahan karena cinta. Ya, maka yuk kita tanamkan kecintaan kita kepada para ulama. Dan kalau seandainya sudah tertanam dalam hati kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada tempat-tempat yang baik seperti masjid, makom atau apapun, tularkan juga kepada anak-anak kita agar cinta itu tidak lekang oleh waktu, tidak hilang ketika kita sudah hilang. Boleh kita hilang, manusia pasti hilang, tapi cinta akan tetap abadi untuk anak dan cucu kita. Kalau kita ajarkan cinta itu kepada anak dan cucu kita, insya Allah seperti itu. Jadi semua karena cinta ya, Bib? Betul, Bib? Semua harus karena cinta. Betul. Dan dalam kitab itu ada namanya bab mufa'alah. Bab mufa'alah itu ada saling keterhadiran, saling mencintai, berkesinambungan. saling berkesinambungan, ya, saling memuliakan, ya kan? Seperti bagaimana kata Nabi, tahadu tahab. Ya, saling memberi, saling memberikan hadiah, baik itu hanya sebatas senyuman saja, baik itu hanya sebatas sapaan saja, itu akan menjadi saling mencintai nanti. Ada Ya simbiosis, kan? mutualisme lah ya. Betul. Makanya itulah manusia. Ya, manusia itu dari semua unsur manusia itu hina pada dasarnya. Dari setiap lubang manusia pasti akan ada keluar yang namanya tai. Betul? Tai. Dari kuping keluar tai kuping. Iya. Dari hidung kalau bahasa Sunda leho, iler, kerong, tapi tetap tai hidung. Ya kan? Dari mulut sama. Semua yang berlubang itu pasti ada. Tai mata juga ada yang namanya cileh, ya. Maka diakui kita butuh tai agar kita bisa saling mencintai. Nah, cocok ya. Iya. Terima kasih. Baik, saya rasa dari saya cukup ya, Habibana. Untuk selanjutnya mungkin dari Kiai Bustomi atau dari Kiai Agus atau dari para goib, ahli goib yang lain, makhluk goib yang lain mungkin bisa silakan. Saya rasa cukup juga sekian. Baik. Karena memang saya juga sudah kehabisan tema. Ya. Ya, baik, wawancara kita sementara kita jeda. Insya Allah sebentar lagi kita akan tiba di lokasi kunjungan untuk tahlil 40 hari Kiai Muhammad di Bagenggang. Jadi sementara kita jeda dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kampung halamannya Mang Dede. Gimana Mang Dede? Masuk kampung halaman tercinta. Bagaimana? Ada kebahagiaan dalam hati apa dalam wajah? Ini yang dijelaskan kepada gai-gai manis. Cepat mau penjelasan. Aku udah gariu. Kita kembalikan kepada reporter andalan kita yaitu Bapak Nik. Silahkan untuk menjelaskan ini kampung apa. Alhamdulillah, dapat kesempatan luar biasa. Mudah-mudahan yang beri kesempatan panjang umur. Amin. Amin. Udah selesai. Ambil segitu doang. Kan suruh kembalikan. Durasi. Tarifnya per durasi dan. Mana Pak Citari? Aneh.
Parkir. Jangan kamu sana, sana. Mundur. Mau mundur. Maksudnya sini mendingan mundur mah.